Di sebuah kota kecil yang tenang, berdirilah sebuah rumah tua bergaya kolonial yang telah kosong selama bertahun-tahun. Rumah itu dikenal dengan berbagai rumor menyeramkan, tetapi tak pernah ada bukti nyata yang bisa membenarkannya. Hingga suatu hari, sebuah keluarga kecil, pasangan suami istri dengan seorang anak perempuan bernama Dinda, memutuskan untuk pindah ke rumah itu karena harga yang sangat murah. Hari pertama mereka pindah, rumah itu tampak biasa saja, meski sedikit berdebu dan berbau lembab. Di lantai bawah, terdapat ruang tamu yang luas, dapur, dan sebuah ruang penyimpanan kecil di bawah tangga. Pintu ruang penyimpanan itu berukuran kecil, bahkan terlalu kecil untuk dimasuki orang dewasa. Dinda, yang sangat penasaran, mencoba membukanya, namun pintu itu terkunci rapat. Ayahnya mengeluarkan kunci yang ditemukan dari pemilik lama. Namun saat hendak membuka, sang ibu dengan tiba-tiba merasa tidak nyaman dan meminta suaminya untuk tidak mengutak-atik pintu itu. Rasanya, ada yang tidak beres. Biarkan saja pintu itu tertutup, katanya sambil memeluk Dinda. Sang ayah tertawa kecil dan setuju untuk membiarkannya. Beberapa hari berlalu, dan anehnya, setiap malam selalu terdengar suara-suara aneh dari bawah tangga, suara ketukan pelan, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan lembut. Kadang juga terdengar bisikan, seolah ada yang berbisik-bisik di balik pintu. Dinda, yang tidur di kamar di atas tangga, mulai sering terbangun di tengah malam. Ia mengatakan mendengar suara-suara dari bawah. Namun kedua orang tuanya menganggap itu hanya imajinasi anak kecil yang baru pindah ke rumah baru. Namun, malam itu berbeda. Hujan deras mengguyur kota, dan petir menyambar di langit. Listrik tiba-tiba padam. Keluarga itu berkumpul di ruang tamu dengan lilin-lilin menyala. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan dan angin di luar. Tiba-tiba, Dinda yang sedang bermain dengan bonekanya menoleh ke arah pintu kecil di bawah tangga. "Mama, ada yang mengetuk lagi," ucap Dinda dengan wajah polos. Sang ibu merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya, tetapi berusaha tenang. "Sudah, sayang, jangan dipikirkan, itu hanya suara angin," katanya sambil menepuk punggung Dinda. Namun, suara ketukan itu kini terdengar jelas, lebih keras dari biasanya. Semua diam. Ketukan itu terus berlanjut, kini disertai dengan bisikan samar. Sang ayah berdiri dan berjalan mendekati pintu kecil itu. "Aku harus lihat," katanya pelan. Istrinya mencoba menghentikan, tetapi rasa penasaran lebih besar. Saat ia mendekati pintu, suara ketukan berhenti. Ia meletakkan tangannya di kenop pintu, dan tiba-tiba, pintu kecil itu bergetar, seperti ada yang berusaha keluar dari dalam. Ayahnya mundur dengan cepat, kaget. Seketika, udara di ruangan itu menjadi dingin. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba padam, dan seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti, mendekat dari arah pintu. Dinda mulai menangis ketakutan, dan ibunya memeluknya erat-erat. Kemudian, suara ketukan itu berubah menjadi suara gesekan, seperti kuku-kuku tajam yang menggores kayu pintu. Tiba-tiba, pintu kecil itu terbuka dengan sendirinya, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dari balik pintu yang terbuka, tampak kegelapan pekat, lebih gelap dari malam itu sendiri. Dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala muncul, menatap tajam ke arah keluarga itu. Sosok tinggi berwujud bayangan muncul perlahan dari dalam. Tubuhnya seperti kabut hitam yang bergerak dengan lembut, namun memberikan perasaan tercekik. Sosok itu mendekat, mengeluarkan suara tawa serak. "Akhirnya, aku bebas," ucapnya dengan suara yang dingin, menggema di seluruh ruangan. Udara semakin dingin, hingga napas mereka berembun. Ibu Dinda berteriak dan menarik suaminya untuk segera keluar dari rumah itu. Mereka berlari keluar, meninggalkan rumah tua yang kini penuh dengan keheningan yang mencekam. Di luar, hujan masih deras, namun mereka terus berlari tanpa menoleh. Keesokan harinya, keluarga itu memutuskan untuk tidak kembali ke rumah tersebut. Mereka meninggalkan semua barang-barang di dalam dan pergi ke rumah kerabat. Saat mereka melapor ke polisi dan meminta bantuan untuk mengambil barang-barang mereka, petugas yang datang mengaku tidak menemukan apapun yang aneh di dalam rumah, kecuali satu hal, pintu kecil di bawah tangga kini terbuka lebar, dan di lantainya terdapat bekas goresan panjang seperti cakar. Rumah itu kembali kosong, tetapi sejak hari itu, para tetangga sering melaporkan hal aneh. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, dan kadang terdengar suara tawa pelan dari dalam rumah, meski tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Pintu kecil di bawah tangga tetap terbuka, seolah menunggu sesuatu atau seseorang untuk kembali. Rumor mengatakan,
Siapapun yang berani membuka pintu itu akan membebaskan sesuatu yang sudah lama terperangkap di dalam, dan apa yang keluar tak pernah pergi begitu saja.